Selamat datang di channel Area Anime. Kali ini Mimin membahas manhwa terbaru yang masih hangat, yaitu Absolute Regression. Mengisahkan seorang tuan muda kedua dari kultus iblis yang telah kehilangan segalanya disebabkan persaingan dalam perebutan tahta yang penuh kelicikan. Di saat yang sama sosok misterius muncul dan mengguncangkan dunia. Sosok itu meluluhlantahkan daratan hingga mengalahkan semua organisasi termasuk kultus iblis tempatnya berada. Saat pemuda ini ingin menyerah akan kehidupannya bahkan memilih untuk mati, tapi dia malah menemukan sebuah teknik yang dapat membawanya melintasi waktu. Sejak saat itu dia mendedikasikan seluruh hidupnya untuk mencari bahan yang sangat langka untuk memulai ritual pengembalian waktu tersebut. Kisah sang pedang tak tertandingi pun dimulai untuk menyingkirkan musuhnya dalam kultus iblis dan melindungi orang-orang berharganya sekaligus menjadi yang terkuat untuk mengalahkan pembawa malapetaka yang meluluhlantahkan dunia di masa depan. Chapter dibuka dengan sebuah tempat pada malam hari. Terlihat dua orang tua yang sedang berbincang sambil menikmati sakenya. Pria tua ini bernama Reongja dan dia sudah menunggu sosok di depannya selama beberapa dekade. Pria ini bernama Jasin dan dia terlihat lebih tenang dengan aura yang tak biasa. Reongja kembali mengingat pertemuan mereka berdua dan di waktu itu mereka berdua sama-sama muda. Kejadian itu setidaknya sekitar 40 tahun silam, namun takdir mempertemukan mereka kembali. Di masa lalu Reongja dikejutkan akan ucapan seseorang yang memintanya untuk menggunakan teknik pengembalian waktu yang ada dalam legenda. Jasin mengatakan permintaannya tanpa memperkenalkan dirinya, bahkan mereka baru saja bertemu untuk yang pertama kalinya. Teknik itu merupakan salah satu pencapaian besar dari keluarga Reongja dan telah diteliti selama berabad-abad untuk diwariskan dari generasi ke generasi selanjutnya. Kala itu Reongja sangat bersemangat untuk menyelesaikan teknik yang pantas disebut sebagai teknik dewa. Namun teknik itu belum pernah digunakan dikarenakan 5 bahan yang dibutuhkannya mustahil didapatkan. Walau keluarganya telah menelitinya selama ratusan tahun, tapi kenyataannya teknik tersebut belum pernah terbukti dan hanya diwariskan dari pendahulunya. Reongja yang bertemu pemuda aneh itu tak menolak permintaannya, tapi dia bisa melakukannya jika membawakannya 5 bahan utama untuk mengaktifkan teknik tersebut. Yang pertama adalah artefak lonceng suci dari kultus angin surgawi. Lalu yang kedua terdapat di keluarga naga surgawi, yaitu wadah dupa ilahi. Kemudian bahan yang ketiga adalah inti dari ikan dalam legenda yang berumur 10.000 tahun. Lalu yang keempat pil hitam yang terdapat di dalam kultus iblis yang mustahil didapatkan karena dipenuhi orang-orang berbahaya. Hanya bahan itu yang tidak bisa didapatkan oleh Reongja dan Jasin menghilang beberapa dekade untuk mengumpulkannya. Dia sulit percaya jika pemuda yang dulu dilihatnya benar-benar berhasil melakukannya. Sambil menikmati sakenya sosok ini menegaskan jika teknik tersebut seharusnya terkutuk karena membutuhkan bahan yang hampir membunuhnya, bahkan dia berpikiran untuk melimpahkan kemarahannya kepada Reongja. Reongja hanya terus memandangi sosok di depannya menunjukkan rasa takjubnya. Dulu mereka bertemu dengan wajah yang masih muda, tapi sekarang sosok itu dipenuhi rambut putih diiringi aura yang sangat menusuk hingga ke tulang-tulangnya. Sebelum melakukan teknik itu Reongja ingin mengetahui alasan kenapa sosok di depannya ingin kembali ke masa lalu. Setelah mengucapkan pertanyaan itu aura di sekitar mereka berubah menjadi menakutkan. Siapa sangka Jasin telah dipenuhi rasa amarah yang bergejolak sambil menegaskan dirinya yang ingin membalas dendam. Hal itu tentu saja mengejutkan Reongja karena sosok di depannya sudah sangat kuat seakan dirinya yang sekarang tidak mampu melakukan misi balas dendamnya. Sosok itu membenarkannya karena orang yang diincarnya sudah seperti dewa kematian itu sendiri. Setelah mendengar nama yang diincarnya Reongja tak bisa menyembunyikan rasa terkejutnya. Di era ini terdapat sosok yang disebut sebagai pemimpin dunia.
Yang pertama adalah pemimpin aliansi Murim yang melambangkan kebajikan dalam dunia persilatan. Lalu terdapat pemimpin aliansi sekte jahat yang mencerminkan keburukan dari aliansi Murim. Lalu yang ketiga adalah pemimpin sekte iblis atau kultus iblis, dan mereka bertiga memiliki kesamaan, yaitu terbunuh oleh sosok yang sama. Sosok itu bernama Mogi. Dia telah berdiri di puncak kekuatan absolut di dunia ini. Dia telah menunjukkan kekuatannya di seantero dunia, dan tak ada satupun yang bisa mengalahkannya. Reongja merasa meski tekniknya berhasil, tapi orang di depannya takkan berhasil mengalahkan sosok absolut seperti Mogi. Namun keputusan Jasin telah bulat, bahkan dia telah menghabiskan seluruh hidupnya hanya demi menemukan bahan itu dengan pertempuran yang sudah seperti neraka. Tak hanya itu, pemimpin kultus iblis yang dibunuh Mogi adalah ayahnya. Tapi dia bukannya ingin membalas dendam karena Mogi membunuh ayahnya maupun membunuh saudaranya yang licik. Reongja makin penasaran kenapa orang itu ingin melakukan balas dendam. Pada hari itu Mogi membunuh para pelayan serta juru masak, bahkan anak kecil yang tidak mengetahui seni bela diri, dan tak menyisakan binatang peliharaan dalam kultus. Tapi pria tua ini tak percaya jika Mogi berbuat keji seperti itu. Namun sosok ini tak butuh Reongja percaya padanya, dan dia harus kembali ke masa lalu karena orang-orang yang dibunuh Mogi terdapat orang yang sangat berharga. Reongja paham, tapi jika teknik ini berhasil maka orang di depannya harus melakukan satu hal untuknya. Dia harus mencarinya lalu mencegahnya untuk menikah karena pernikahan tersebut adalah malapetaka. Permintaan itu membuat Jasin tertawa karena terdengar sangat lucu. Namun Reongja tidak sedang bercanda, bahkan ingin agar dirinya diyakinkan untuk hidup sendiri tanpa pasangan. Pria ini mengerti dan dia akan melakukan hal tersebut. Dia juga merasa waktunya telah tiba untuk menggunakan teknik regresi pembalik waktu itu. Reongja sedikit khawatir karena Jasin terlihat sangat sulit menjaga keseimbangannya. Namun sosok ini masih bisa bertahan, dan kehilangan satu lengan maupun matanya merupakan harga yang murah untuk mendapatkan bahan-bahan itu. Semua bahan dikumpulkan dalam satu tempat hingga aura di sekitar mencekam. Lalu dia hanya perlu menambah pil hitam yang akan memicu reaksi semua bahan. Reongja pun memulai ritualnya diiringi aura pekat yang menyelimuti tempat tersebut. Dia terus melafalkan mantra yang telah diwariskan kepada keluarganya selama ratusan tahun silam. Kemudian energi hitam sebelumnya berubah menjadi cahaya yang sangat terang. Lalu sebuah lubang tercipta seakan penghubung dimensi antar dunia era sekarang dan masa lalu. Hal ini sangat mengejutkan Reongja karena dia tak menyangka teknik yang diwariskan leluhurnya benar-benar nyata. Dia tertawa sambil memberitahu Jasin akan dirinya yang telah berhasil. Hanya saja orang itu tak sadarkan diri disebabkan tubuhnya yang sudah pasti mencapai batasannya. Awalnya Reongja ingin membangunkannya, tapi dia tiba-tiba saja memikirkan hal lain yang tak ada di dalam rencana mereka berdua. Dia pun mulai berjalan menuju portal itu sambil mengucapkan permintaan maafnya. Sebagai gantinya Reongja berjanji untuk mencarinya dan memberitahunya terkait bencana yang disebabkan oleh Mogi sehingga dia bisa menyelamatkan orang-orang berharganya. Teknik regresi ini tercipta disebabkan leluhur Reongja yang sangat ingin kembali ke masa lalu, dan hal itu terus diwariskan, tapi semua keluarganya menyerah disebabkan bahan-bahan tersebut. Kemudian Reongja merasakan adanya sesuatu yang tidak beres pada tubuhnya, di mana dia tidak bisa bergerak disebabkan beberapa titik penting akupuntur di tubuhnya telah terkunci. Siapa sangka Jasin telah berada di belakangnya sambil mempertanyakan kenapa Reongja berkhianat padanya. Selama ini dia telah berjuang mendapatkan bahan itu dengan mempertaruhkan nyawanya dan percaya pada Reongja. Dia juga menganggap Reongja adalah seorang teman untuknya, tapi kenapa dia melakukan pengkhianatan ini?
Sambil menangis Reongja meminta maaf karena dirinya telah kehilangan kewarasannya padahal temannya sudah mempertaruhkan segalanya untuk bahan itu. Dia juga tak keberatan untuk dibunuh demi meredam amarah sosok seperti Jasin. Namun dia malah melepaskannya dengan mencoba memakluminya. Selama ini dia telah mengumpulkan semua bahan tanpa peduli dengan orang di sekitarnya. Jika ada yang menghalanginya maka dia pasti akan menghabisinya tanpa pandang bulu. Tapi dia akan memaafkan Reongja karena mereka berdua seorang sahabat. Dia pun menampakkan wajah riangnya sambil mengucapkan terima kasihnya kepada Reongja karena sudah menunggunya di seumur hidupnya. Reongja tak dapat mengatakan hal lain selain permintaan maafnya karena dipenuhi penyesalan. Kemudian hal aneh terjadi di mana semuanya tampak tak berwarna lagi. Dia tak mengerti bagaimana bisa semua yang ada di sekitarnya berhenti bergerak secara tiba-tiba. Siapa sangka sesosok manusia keluar dari portal tersebut. Lalu Jasin bertanya siapa orang misterius di depannya, apakah dia seorang dewa. Sosok ini hanya menegaskan jika dialah yang akan mengirimnya kembali ke masa lalu. Dia menjelaskan jika bahan-bahan itu bukanlah yang akan mengirimnya tapi bahan itu hanyalah sebuah ujian untuk membuktikan tekadnya. Semua ujian telah dilewati Jasin dengan mendedikasikan hidupnya demi satu tujuan sembari mengorbankan segalanya dan memaafkan Reongja adalah ujian terakhirnya. Jasin tak tahu harus mengatakan apa dan berharap sosok misterius itu mengabulkan permintaannya. Sosok ini menanyakan apa yang ingin dilakukannya setelah kembali. Dia menegaskan dirinya akan membunuh mereka yang pantas mati dan menyelamatkan yang seharusnya tetap hidup. Lalu dia terlihat sangat emosional dan mengungkapkan sejak kelahirannya tidak ada tindakan maupun alur hidupnya yang terjadi atas keinginannya. Semua kejadian didorong oleh variabel campur tangan orang lain yang memanipulasi semuanya dengan pengkhianatan maupun jebakan sehingga merusak seluruh hidupnya. Maka dari itu dia ingin mencegah semua ketidakadilan tersebut dan membalas dendam kepada orang-orang itu sekaligus menargetkan Mogi yang telah menduduki puncak absolut. Sosok misterius ini pun mulai menghilang dan dia sangat menantikan kehidupan seperti apa yang akan dijalani Jasin setelah kembali ke masa lalu. Setelah itu semuanya kembali normal diiringi Reongja yang terus meminta maaf. Meski dia tak tahu malu, tapi Reongja benar-benar berharap sahabatnya mencegahnya untuk menikah apapun yang terjadi. Pria ini mengerti dan meminta sahabatnya untuk menjaga dirinya. Pasca memasuki portal kedua matanya terperangah melihat pemandangan di sekelilingnya. Dia berada di dalam area diiringi sorakan semua orang dalam kultus iblis. Teriakan itu menandakan adanya kejadian besar dalam kultus ini. Jasin tak menyangka dirinya benar-benar kembali ke masa lalu setelah menghabiskan seluruh hidupnya dalam rasa sakit. Tapi bukan saatnya dia merasa senang karena situasinya tidak memungkinkan. Jasin merupakan tuan muda kedua dalam kultus iblis dan perhatiannya tertuju pada seseorang. Orang itu adalah ayahnya sendiri sekaligus pemimpin tertinggi dalam kultus iblis. Ayahnya yang melihat tingkah putra keduanya sedikit aneh cukup penasaran. Bagaimana tidak putranya malah menampakkan wajah manis di dalam pertarungannya. Di sela itu seseorang berteriak karena dia sudah bosan menunggu Jasin yang hanya berdiam diri. Jasin seketika ingat jika hari ini adalah hari di mana dia mulai kehilangan segalanya. Ayahnya yang dijuluki iblis surgawi telah mendeklarasikan bahwa dia takkan membatasi pemilihan pemimpin kultus iblis selanjutnya hanya kepada garis keturunannya. Pernyataan tersebut membuat sesi kultus iblis menjadi gempar karena semua orang bisa menjadi pemimpin jika mereka adalah yang terkuat. Ayahnya juga menunjukkan jika pengumuman itu bukanlah candaan dengan memulai sebuah kompetisi bertarung di antara para ketua kultus generasi selanjutnya. Pemenang dari kompetisi itu akan diberikan kesempatan untuk menantang salah satu dari dua putra sang Lord Kultus Iblis.
Kini pria ini telah mendapatkan kesempatan itu dengan menantang tuan muda kedua. Dia menduga jika Justin pasti sangat ketakutan sehingga dia hanya berdiam mematung. Namun kenyataannya Justin memerlukan beberapa menit untuk mengumpulkan informasi terkait situasinya yang dialaminya. Di masa lalu Justin cukup tersinggung karena orang di depan memilihnya dibandingkan kakaknya seakan meremehkannya. Tapi sebuah ingatan buruk juga sangat berbekas dalam ingatan Justin, di mana penantang itu menyogok koki di dapurnya dengan menyuruhnya mencampurkan racun pemecah energi ke dalam nasinya. Semua itu dilakukan agar Justin tidak bisa menggunakan energi internalnya dalam pertandingan. Di masa lalu dia kalah telak secara menyedihkan akan trik kotor tersebut. Lalu dia memberitahu ayahnya terkait racun itu, tapi ayahnya tidak mengatakan apapun. Tatapannya seakan menyalahkannya karena bisa terkena trik kecil semacam itu. Kekalahan pahit tersebut membuatnya kehilangan posisi sebagai kandidat Sang Lord berikutnya. Tak sampai di situ saja, Justin sangat syok sehingga mempengaruhi kepribadiannya. Tapi kali ini dia takkan kalah karena dalam regresi ini dirinya akan menjadi yang terkuat. Lalu Justin menanyakan siapa nama orang yang dilawannya. Orang itu pun berteriak dan memberitahu namanya sebagai Pionho. Dia merupakan murid dari salah satu 7 tetua tertinggi kultus iblis. Pionho yakin jika tuan muda di hadapannya sangat membanggakan kekuatannya karena berasal dari keturunan langsung Sang Lord. Maka dari itu dia akan menunjukkan perbedaan kekuatan seseorang yang telah melalui banyak hal, bukannya bermain di balik kata tuan muda. Di saat yang sama Justin memandangi ayahnya. Mata ayahnya menunjukkan dia telah mengetahui akan Justin yang terkena racun. Di masa lalu dia tak menyadari hal itu disebabkan kemampuannya masih kurang. Ayahnya sedang mengamati akan apa yang bisa dilakukannya untuk mengatasi racun tersebut. Karena Justin punya pengalaman dari kehidupan masa lalunya, maka dia pasti bisa mengalahkan Pionho dalam satu gerakan tanpa energi internalnya. Tapi ia belum bisa menunjukkan kekuatan aslinya yang terlalu mencolok sebelum memulihkan tubuhnya secara utuh. Kemudian Justin berteriak jika dia akan melawan Pionho yang merupakan penantangnya tanpa menggunakan energi internalnya. Ucapan itu tentu saja mengejutkan semua orang yang ada di sana. Hal itu juga berlaku kepada Pionho yang hanya bisa tercengang. Seketika gemuruh sorakan tertuju pada Justin disebabkan keberanian yang ditunjukkannya. Pionho merasa kesal karena semua dukungan tertuju pada lawannya. Maka dari itu dia pun memutuskan untuk tidak menggunakan energi internalnya dalam pertarungan. Hanya saja semua orang malah merasa bosan akan keputusan Pionho yang membuat pertarungan tidak menyenangkan lagi. Sebelum menyerang, Pionho mengingatkan jika dia takkan sungkan meskipun tanpa energi internal, tapi pedangnya akan menghancurkan apapun. Di sisi lain Justin merasa asing menggunakan tubuh masa mudanya. Sementara itu Pionho memintanya untuk segera menghunuskan pedangnya. Namun Justin malah mengatakan jika dia tidak perlu menggunakan pedangnya. Ucapan itu membuat Pionho menjadi bahan tertawaan semua orang seakan dirinya bukanlah apa-apa. Dia pun melesat maju diiringi rasa amarah yang akan memotong salah satu bagian tubuh lawannya. Hanya saja tubuh muda Justin mampu bereaksi dengan instan. Tapi bagaimanapun Pionho merupakan salah satu murid dari ketua tertinggi kultus iblis sehingga kekuatannya tidak bisa dianggap remeh. Untuk beberapa saat Pionho yakin jika serangannya takkan bisa dihindari. Tapi kenyataannya sangat berbeda di mana Justin tiba-tiba saja berada di udara. Dia dapat merasakan detak jantungnya berdetak kencang karena tubuh masa mudanya ini masih sangat lemah. Tanpa sebuah peringatan Pionho datang kembali mengincar Justin. Kali ini Justin takkan membiarkan Pionho berbuat seenaknya.
Dia menerobos dengan cepat sebelum Pionho mengayunkan pedang besarnya. Serangan siku Jasin mengenai telak musuhnya. Rasa sakit membuat Pionho terjatuh ke lantai. Namun Jasin bukanlah sosok yang bisa memaafkan musuhnya dengan mudah. Yang benar saja tinjunya telah menunggu Pionho demi mencegahnya terjatuh. Saat tubuh lawannya terseret, Jasin segera meraih bajunya. Semua itu dia lakukan agar mangsanya tidak lolos dari jangkauan tinjunya. Dia pun melesat beberapa tinju beruntun ke arah tubuh Pionho hingga membuatnya melayang di udara. Pionho terus memuntahkan cairan merahnya menunjukkan ketidakberdayaannya. Dia tersungkur jatuh tanpa bisa memberikan perlawanan yang pantas sebagai salah satu murid dari ketua tertinggi kultus iblis. Kemudian Jasin datang kembali sambil menanyakan apakah tangan ini yang sudah meracuninya. Pionho sangat terkejut mendengar hal itu, diiringi matanya yang tercengang karena hal mengerikan pasti akan terjadi. Seperti yang ditakutkannya, Jasin telah menunjukkan betapa kejamnya dia dengan menghancurkan lengannya. Walau telah melakukan hal kejam, tapi Jasin masih menampakkan wajah datarnya yang sangat dingin. Dia seperti memberitahu kepada semua orang jika yang dilakukannya bukanlah apa-apa. Semua petarung yang hadir hanya tercengang menyaksikan kehebatan tuan muda kedua. Di kehidupan ini, Jasin takkan terpengaruh oleh variabel yang merusak hidupnya, bahkan tak segan menyingkirkan siapapun yang menghalanginya. Semua orang mengetahui jika para tuan muda memiliki kemampuan hebat, tapi melihat Jasin yang mengalahkan lawannya dengan ekspresi seperti itu membuat mereka harus memikirkan ulang jika ingin menantangnya. Lalu Sang Lord menghentikan pertarungan disebabkan pemenangnya sudah dipastikan dan meminta Jasin untuk mengatakan keinginannya. Biasanya orang-orang akan meminta sebuah pedang atau sebuah panduan teknik rahasia. Siapa sangka Jasin hanya ingin mengikuti instingnya dengan meminta ayahnya pergi berburu bersamanya. Pionho yang terus memegang lukanya sangat terkejut akan permintaan yang penuh lelucon tersebut. Bahkan Sang Lord sendiri cukup terkejut atas permintaan itu sampai dia harus mengulangi pertanyaannya. Sambil menampakkan senyumannya, Jasin mengetahui jika ayahnya suka berburu saat muda dan dia ingin belajar melakukan hal itu. Sang Lord mengerti dan mereka berdua akan berangkat berburu di esok harinya. Saat Sang Lord berbalik, semua tetua tertinggi kultus iblis memberikan rasa hormat mereka. Di sela itu Pionho mengungkapkan dirinya yang tak menyangka Jasin meminta hal konyol setelah merusak tangannya. Namun Jasin malah menjahilinya dengan mengatakan siapa namanya dan hal itu membuat Pionho merasa sangat kesal akan penghinaan tersebut. Meski Jasin telah menyingkirkan variabel pertama, tapi dia sebenarnya tidak tertarik pada kehidupan perebutan kekuasaan dalam kultus iblis karena dia memiliki tujuan yang jauh lebih besar. Saat kembali ke kamarnya, dia terus melihat wajahnya di cermin. Sampai sekarang dia masih sulit percaya dirinya benar-benar kembali ke masa lalu. Di sela itu Jasin penasaran akan apa yang dilakukan oleh Mogi sekarang ini. Di masa lalu Mogi tiba-tiba saja muncul di dunia persilatan seperti jatuh dari langit dan menghabisi 3 pemimpin dunia termasuk ayahnya sendiri. Setelah memberikan ketakutan pada dunia, Mogi menyembunyikan dirinya sehingga tak ada informasi banyak tentangnya. Tapi berusaha mencarinya dengan memberitahukan namanya ke seluruh dunia untuk menemukannya hanya akan menjadi sebuah tindakan provokasi. Maka dari itu prioritas utamanya saat ini adalah menjadi yang terkuat melebihi Mogi itu sendiri. Di sela itu seseorang memujinya karena telah bertarung dengan sangat hebat. Gadis ini bernama Luhan sekaligus pengawal pribadi Jasin. Di masa lalu Jasin tak tahu bahwa tubuh besar Luhan disebabkan efek bela diri yang dipelajarinya dan dia melakukannya demi dirinya. Berkat teknik peningkatan tubuh, maka penggunanya memperoleh kemampuan untuk membuat tubuhnya sekeras batu.
Saat Mogi menyerang, Luhan melompat menjadikan tubuhnya sebagai tameng hingga membuatnya hidup sampai sekarang. Setelah Luhan mati, Jasin baru menyadari betapa berharganya Luhan yang selalu memperhatikannya meski dia bukanlah kandidat Lord dalam kultus iblis. Luhan sedikit bingung akan tatapan tuannya dan segera menanyakan hal itu. Sekarang Jasin sadar jika suara Luhan terdengar sangat bagus, padahal dia dulunya hanya menganggapnya pengawal belaka. Tapi sekarang semuanya telah berbeda dan dia pasti akan melindungi gadis di depannya. Saat kecil Luhan dikenal sebagai gadis yang akan tumbuh dengan sangat cantik. Tapi dia yang dulunya bagaikan bunga indah berubah menjadi gadis yang gemuk. Tak hanya itu, dia selalu mengatakan akan melindungi Jasin. Di masa lalu Jasin tak menyadari jika mata Luhan selalu lebam disebabkan menangisi kondisi fisiknya. Dia sepenuhnya menyerah menjadi gadis cantik karena ingin melindungi tuannya dengan mempelajari teknik rahasia yang akan berdampak pada tubuhnya. Hanya saja Jasin bukannya menghargainya, tapi malah memperlakukannya seperti pengawal biasa. Maka dari itu Jasin berjanji untuk menyingkirkan efek samping teknik rahasia penguatan tubuh tersebut. Lalu Luhan menanyakan apakah tuannya baik-baik saja. Jasin tersenyum tipis sambil mengungkapkan dirinya jauh lebih baik dari sebelumnya. Hanya saja Luhan merasa tuannya bertingkah aneh hari ini. Dalam hatinya, Jasin memuji Luhan yang bahkan menyadari perubahan tersebut hanya dengan berbicara beberapa kata dengannya. Maka dari itu dia akan menunjukkan sesuatu yang lebih aneh dibandingkan yang barusan. Siapa sangka Jasin mengajak pengawalnya mengunjungi ruang dapur pribadinya. Tanpa basa-basi dia mengumpulkan semua koki dan menanyakan kenapa mereka melakukannya. Tapi kepala dapur tak mengerti akan apa yang dimaksud oleh tuan mudanya. Namun pertanyaan itu tidak ditujukan kepada semua koki, melainkan satu orang saja yang telah berani meracuni makanannya dengan racun pemecah energi. Pria ini enggan mengakui hal tersebut dengan terus menyangkalnya. Tapi Jasin telah mengetahui semuanya dan dia tak bisa mengelak. Orang ini punya banyak hutang gara-gara kecanduan judi dan menghabiskan seluruh uang orang tuanya, bahkan berani meracuni makanannya. Pria itu pun bersujud sambil memohon ampun karena telah mengkhianati tuan mudanya. Lalu Jasin menanyakan apakah Pionho yang memberinya uang. Setelah pria itu menjawab, Jasin mengeksekusinya di hadapan semua orang. Hal itu membuat semua koki tercengang diiringi rasa takut akan dieksekusi. Jasin melakukannya dengan menampakkan wajah datarnya dan seorang koki seharusnya menjaga kehormatannya dengan tetap menjaga makanan buatannya. Kepala koki pun berlutut sambil menegaskan dirinya akan bertanggung jawab, tapi berharap anak buahnya yang tak bersalah diampuni. Hal ini terjadi karena ketidakbecusannya, padahal semua yang ada di dapur merupakan tanggung jawabnya. Kemudian Jasin menanyakan apakah yang terjadi dalam kultus iblis adalah tanggung jawab ayahnya yang merupakan pemimpin tertinggi. Kepala koki ini tidak bermaksud demikian dengan berani beranggapan demikian. Maka dari itu Jasin hanya menghukum yang mengkhianatinya dan takkan mengampuni siapapun orangnya. Lalu dia meminta pada koki berhenti ketakutan dan merengek seperti bayi dengan menyiapkan mie ayam sawir kesukaannya karena sudah lama tidak memakannya. Luhan cukup terkejut karena tuannya baru memakannya beberapa hari yang lalu. Tapi Jasin tidak menanggapinya dengan hanya tersenyum karena baginya sudah seperti beberapa dekade tidak memakannya. Keesokan harinya Sang Lord sudah siap memenuhi permintaan putranya. Hanya saja dia mempertanyakan kenapa putranya membawa barang bawaan yang tidak enak dipandang. Jasin menjawab jika dia membutuhkan semua barang bawaan ini untuk beberapa hari ke depan. Meskipun ayahnya hanya berencana untuk berburu dalam 1 hari, tapi dia mungkin akan berubah pikiran setelah melakukannya. Sang Lord hanya memandanginya sambil mendengar omongan itu.
Dia tak menyangka putranya memiliki mimpi ambisius yang bahkan telah menyiapkan semuanya meskipun hal tersebut belum pasti terjadi. Target berburu mereka adalah pegunungan tinggi yang jarang tersentuh oleh manusia. Saat dalam perjalanan Sang Lord cukup terkesan akan Jacin yang lebih baik dari yang dirinya kira. Setelah mendengar itu Jacin merasa ayahnya pasti mengetahui jika dia menyembunyikan kekuatannya. Maka dari itu dia lebih baik memberitahunya. Saat mengatakannya, ayahnya mengungkapkan dirinya telah menyadari hal tersebut. Lalu Jacin mengatakan jika dia bukanlah kucing yang mendesis, melainkan hewan buas yang menyembunyikan cakarnya. Kemudian Sang Lord menanyakan untuk apa hewan buas menyembunyikan cakarnya. Namun Jacin tak memikirkannya sedetail itu dan karena itulah Sang Lord menganggapnya hanya sebatas kucing. Kemudian Sang Lord menanyakan seberapa jauh Jacin menguasai salah satu teknik utama. Teknik tersebut hanya diwariskan pada garis keturunan iblis surgawi dan teknik itu dianggap bela diri lanjutan. Teknik itu serupa dengan yang dipelajarinya dari para tetua kultus iblis. Siapa sangka Jacin mengatakan jika dia sepenuhnya menguasai teknik itu. Lalu tiba-tiba saja sebuah serangan datang ke arahnya. Namun jika dia terlambat sedikit saja maka pipinya sudah pasti berlubang. Sang Lord kini yakin jika putranya benar-benar telah menguasainya. Jika dia gagal maka luka itu akan menjadi hukuman karena telah berbohong padanya. Untuk kesekian kalinya Sang Lord dibuat terdiam disebabkan Jacin yang mengatakan jika wajahnya mirip dengan ayahnya dan tidak enak dipandang jika memiliki bekas luka. Jacin merasa dia telah kelewatan dengan mengatakan hal seperti itu kepada Sang Lord kultus iblis meskipun dia adalah ayahnya. Tapi Sang Lord tidak mempermasalahkannya bahkan memberinya pujian karena mampu menguasainya di umur segitu. Beberapa saat kemudian Sang Lord berhenti dan memeriksa area di sekitarnya. Di sela itu Jacin menanyakan dari mana ayahnya belajar berburu. Dia pun menjawab jika kakaknya lah yang mengajarinya keterampilan berburu. Hal itu cukup mengejutkan Jacin karena dia ternyata memiliki seorang paman. Hanya saja Sang Lord menegaskan jika dia telah membunuhnya saat seumuran dengan Jacin. Dengan melihatnya raut wajah ayahnya Jacin paham jika Sang Lord cukup peduli pada saudaranya. Maka dari itu dia mengatakan jika ayahnya sudah berjuang. Jika tidak maka dialah yang akan mati dan Jacin takkan lahir di dunia ini. Dia yakin ayahnya pasti terluka melawan keluarganya sendiri dan berdasarkan kehidupan sebelumnya Jacin sudah melihat semakin kuat seseorang dari luar maka semakin dalam pula lukanya. Dahulu Sang Lord tidak menemukan solusi selain menghabisi saudaranya sendiri. Dia juga berharap anaknya tidak berakhir seperti dirinya di masa lalu. Namun Jacin tak bisa melakukannya bahkan tak perlu mempertimbangkannya. Semua itu dikarenakan saudaranya merupakan sosok yang ganas dan kejam.